Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak yang saya banggakan, yang dirahmati oleh Allah, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran pada pertemuan pertama kemarin. Kedua kalinya sholawat salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan semoga terlimpah pula kepada kita sekalian. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, apa kabar hari ini? Tetap sehat? Tetap semangat? Alhamdulillah. Ya, memang dalam situasi pandemi seperti sekarang ini kita tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nikmat Allah selalu ada pada diri kita semuanya. Dan yang terpenting sebagai wujud rasa syukur itu kita tetap mengikuti petunjuk pemerintah, yaitu mematuhi aturan protokol kesehatan dengan tetap berupaya memakai masker setiap keluar rumah. Kalau tidak penting, jangan keluar rumah. Dan juga selalu cuci tangan. Dan jangan lupa memakai sabun ya. Anak-anak, baik, kita lanjutkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita buka dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Terima kasih. Baik anak-anak, kita lanjutkan pertemuan kita kali ini, yaitu kita masih membahas tentang materi memperkuat akidah Islam. Ini sebagai kelanjutan pada pertemuan kita sebelumnya, di mana ruang lingkup dari materi ini diantaranya adalah yang sudah kita bahas kemarin, yaitu satu, pengertian akidah Islam. Kemudian yang kedua, dasar-dasar akidah Islam. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu tujuan mempelajari akidah Islam. Kemudian pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang kelima atau terakhir, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Tentunya untuk pengertian akidah Islam dan dasar-dasar akidah Islam kalian masih ingat, jadi tidak usah saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mengingat waktu supaya tidak terlalu panjang untuk videonya ya. Baik anak-anak, tujuan mempelajari akidah Islam. Apa tujuan-tujuan yang bisa kita capai apabila kita mempelajari akidah Islam? Tujuan yang pertama adalah untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Jadi menurut Al-Quran, ini firman Allah surat Al-A'raf ayat 172. Di situ berbunyi, A'udzu minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna
an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan yang sedemikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Menurut Al-Quran, dikatakan bahwa ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita, itu kita sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Allah tentang siapa Allah itu sebenarnya. Dengan pertanyaan, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka roh bayi yang belum lahir yang masih dalam kandungan itu mengatakan, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Nah, ini artinya apa? Bahwa bayi di dalam kandungan itu sudah diperkenalkan oleh Allah tentang siapa Tuhan mereka. Yang pasti dengan mempelajari akidah Islam ini, maka tujuannya adalah untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia sebelum dilahirkan ke muka bumi ini. Begitu dia lahir, maka dimantapkan dengan pembelajaran atau mempelajari tentang akidah Islam sehingga lebih meningkatkan lagi dasar-dasar ketuhanan yang telah dimilikinya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan akidah, mempelajari akidah Islam yang kedua, yaitu untuk menghindarkan diri dari kemusyrikan. Untuk mencegah manusia dari kemusyrikan, perlu adanya tuntunan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemungkinan manusia terperosok ke dalam kesyirikan selalu terbuka, baik syirik jali atau secara terang-terangan berupa perbuatan, maupun syirik khafi, yaitu syirik secara tersembunyi di dalam hati. Dengan mempelajari akidah Islam, manusia akan terpelihara dari perbuatan syirik, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum waswaakum bihi la'allakum tattaqun. Jadi ketika begitu manusia dilahirkan, mengenal banyak sekali makhluk-makhluk baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Dari makhluk-makhluk yang ia lihat dan ia dengarkan, kemudian merasa bahwa mereka juga memiliki kekuatan-kekuatan. Akhirnya apa? Merasa dirinya tidak berdaya, kemudian mempertuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah yang ia kenal melalui mata dan melalui telinga dan seterusnya. Dengan mempelajari akidah, maka ketuhanan itu akan tetap bisa kita pertahankan, bahwa Tuhan yang patut kita sembah, yang menjadi pemelihara bagi seluruh alam ini termasuk kita umat manusia, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, alam dan isinya ini. Kemudian tujuan akidah Islam yang ketiga adalah untuk menghindarkan diri dari pengaruh akal pikiran yang menyesatkan. Manusia diberi kelebihan oleh Allah dari makhluk lainnya berupa akal pikiran, pendapat-pendapat atau faham-faham yang semata-mata didasarkan pada akal manusia, kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, akal pikiran perlu dibimbing oleh akidah Islam agar manusia terhindar dari kehidupan yang sesat. Jadi
kita berkomunikasi dengan orang lain, kadang-kadang kita mempunyai pendapat bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Tapi kadang-kadang orang lain memperkenalkan Tuhan-Tuhan mereka yang mungkin selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan akalnya mereka memberikan alasan-alasan, kemudian kita bisa saja terpikat dengan mempercayai pendapat-pendapat mereka adanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Dengan mempelajari akidah Islam, maka kita akan tetap bertahan bahwa tidak ada Tuhan yang patut untuk disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tujuan akidah Islam yang keempat adalah memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Secara fitrah manusia adalah makhluk yang berketuhanan sejak dilahirkan. Manusia cenderung mengakui adanya Tuhan. Dengan naluri berketuhanan, manusia berusaha untuk mencari Tuhannya. Kemampuan akal dan ilmu yang berbeda-beda memungkinkan manusia akan keliru mengenal Tuhan. Dengan akidah Islam, naluri atau kecenderungan manusia akan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Kuasa dapat berkembang dengan benar. Ya, kita memang manusia itu diberikan akal, kemudian diberi pengetahuan dan sebagainya. Kadang-kadang ketika kita mengalami masalah-masalah yang berat, kita kadang-kadang mencari tumpuhan harapan kepada selain Allah. Akan tetapi dengan mempelajari akidah Islam secara benar, kita akan tetap bahwa tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat menolong, tidak ada tempat untuk mencurahkan isi hati. Tidak ada Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tujuan-tujuan akidah Islam. Kemudian selanjutnya pengertian iman, Islam, dan ihsan. Apa iman itu? Menurut bahasa, iman adalah berasal dari kata amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah al-imanu huwa tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan, yang artinya iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Jika seseorang sudah mengimani seluruh ajaran Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin atau orang yang beriman. Iman terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan mengenal, artinya seseorang baru mengenal sesuatu yang diimani. Kemudian tingkatan yang kedua, tingkatan kesadaran, artinya iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan tertentu. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu tingkatan hakul yakin, yang artinya iman yang tertinggi yaitu seseorang mengimani sesuatu tidak hanya mengetahui dengan alasan tertentu, tapi diikuti dengan ketaatan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang bagaimana dengan kita? Kira-kira kita ini masih tingkatan mengenal? Atau kalau perlu bisa kita tingkatkan karena kita sudah memahami kenapa kita mempunyai alasan-alasan yang tepat untuk mengimani bahwa Allah adalah Tuhan kita. Berarti ini kita sudah masuk kepada tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan kesadaran. Dan kalau kita sudah sudah berserah diri kepada Allah sepenuhnya dengan penuh ketaatan, sholat 5 waktu tidak pernah kita tinggal, kemudian kita juga melaksanakan ibadah, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan seterusnya, itu semuanya kalau sudah kita laksanakan dengan mengharap semata-mata ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampai kepada tingkatan hakul yakin. Meskipun ini berat ya, tetap kita harus menuju ke arah sana, ke arah tingkatan yang ketiga ini. Kemudian kita lanjutkan
Apa itu Islam? Islam menurut bahasa adalah dari kata aslama yuslimu islaman, yang artinya tunduk, patuh, menyerah, dan selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 19 yang menyatakan innad-dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian sabda Rasulullah, beliau mengatakan akhbirni 'anil Islam, faqala lahu al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhijjal baita in istata'ta ilaihi sabila, yang artinya kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad hamba dan utusannya. Itu tadi pengertian daripada Islam. Nah, Islam itu apa saja? Paling tidak kita wajib melaksanakan 5 hal ini ya. Yang pertama yaitu bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, disebut syahadat tauhid, yang artinya saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, disebut syahadat rasul, yang artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua yaitu menegakkan sholat. Ini adalah perintah kepada kita untuk menjalankan sholat 5 waktu, mendirikan sholat 5 waktu, mulai dari bangun tidur, subuh, zuhur, kemudian asar, maghrib, dan isya. Kalau dalam bahasa Jawa itu dikatakan Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Berarti kalau belum 5 ini dilaksanakan, misalkan kita belum isya, berarti selam. Kalau kita belum subuh, berarti ya ilam. Nah, seperti itu ya gambarannya. Yang pasti sholat 5 waktu wajib dikerjakan seluruhnya. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Ini juga perintah Allah untuk wajib kita laksanakan. Yang keempat, menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Kemudian yang kelima, haji. Ini diperuntukkan bagi umat Islam yang mampu saja. Kalau belum mampu tidak usah dipaksakan. Kalau mampu, kita diberi kelebihan rezeki, mari kita jalankan ibadah haji ke Baitullah Mekah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan ihsan? Menurut bahasa ihsan dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya berbuat baik, berbakti atau mengabdikan diri. Sedangkan menurut istilah ihsan adalah anta abudallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Atau ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Berbakti kepada Allah yakni berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi diri sendiri, sesama manusia maupun bagi makhluk lain. Semua perbuatan itu dilakukan semata-mata karena Allah, seolah-olah orang yang melakukan perbuatan itu sedang berhadapan dengan Allah. Kalau sudah kita beribadah tidak melihat siapapun, kita merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah selalu melihat kita. Nah, itu artinya kalau kita yakin bahwa Allah itu melihat kita,
maka itu artinya kita sudah berbuat ihsan, ya, berbuat ihsan kepada Allah. Orang yang berbuat ihsan ini disebut muhsin. Di muhsin adalah orang yang telah berbuat ihsan. Anak-anak, ihsan itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu ihsan kepada Allah atau berbuat baik pada Allah. Yang kedua, ihsan terhadap diri sendiri. Yang ketiga, ihsan terhadap sesama manusia. Dan yang keempat, ihsan terhadap makhluk lain. Dalam hal ini kita berdampingan dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan. Kalau kita berbuat baik dengan mereka, ini termasuk ihsan yang keempat, ya. Sekarang apa hubungan? Bagaimana hubungan iman, Islam, dan ihsan? Hubungan iman, Islam, dan ihsan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, jika seseorang mengaku berakidah Islam atau sebagai Muslim, maka harus ada 3 unsur pokok ini di dalam dirinya, yaitu harus punya iman dan harus beragama Islam dan harus berbuat ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat, tadi dikatakan tidak bisa dipisah-pisahkan. Intinya bahwa iman menekankan pada akidah dan keyakinan. Berarti iman ini termasuk amal batin. Ilmu yang membahas iman ini disebut ilmu tauhid atau ilmu akidah, yaitu hal-hal yang diyakini oleh seseorang yang mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang telah dewasa yang wajib menjalankan hukum-hukum agama. Nah, kalau melaksanakan akan diberi pahala, kalau meninggalkan ya pasti akan mendapatkan dosa. Ini termasuk orang yang mukallaf, yang terdiri dari ketuhanan, kenabian, dan hal-hal yang sam'iyat atau masalah-masalah gaib yang sudah didengarkan, seperti adanya malaikat, kemudian adanya setan, iblis, jin, dan sebagainya. Itu semuanya wajib kita imani, adanya surga, neraka, dan lain sebagainya. Kemudian Islam lebih menekankan amal lahir, yaitu tindakan yang nyata sebagai bukti keimanannya. Yang tadi itu kita sebutkan ada 5 rukun Islam itu tadi, ya, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Ilmu yang membahas tentang Islam ini adalah ilmu fikih, yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariat praktis yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh kaum muslimin. Sedangkan ihsan adalah perwujudan dari iman dan Islam seseorang. Jadi sebagai penyempurna, karena ini penyempurna ibadah kita, karena harus memenuhi akhlak-akhlak atau adab-adab daripada iman dan Islam kita, sekaligus sebagai cermin kadar iman dan Islam seseorang. Rukun Islam berisi tentang pelaksanaan ibadah dengan khusyuk, kemudian rendah hati, ikhlas, menghadirkan hati, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa dilihat Allah baik ketika dia maupun bergerak, ketika ramai ataupun ketika sepi, dan seterusnya. Ilmu yang membahas tentang ihsan ini disebut tasawuf, yaitu tentang ilmu akhlak batin, yang mana jika menyelamatkan wajib dijadikan hiasan oleh seorang hamba, dan jika merusak harus ditinggalkan untuk meraih akhlak yang terpuji. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.